semua orang Indonesia, kalau kita misalnya mohon maaf, di SMP-nya Bu Neti ada nggak nih Bu Neti? Apa udah tidur dia? Hmm. Halo Bu Eh, Neti. Bu, Lagi. Bu Mau Lina, sharing Mas Eko yang mau nanya. Saya lagi Mas, di Mas kelas Gali 12 lagi belajar bikin lagu songwriting. Hmm. Jadi kemarin saya kesusahannya karena saya kan di laptop saya pakai Cubase sama Ableton. Dan sedangkan murid-murid saya rata-rata pakai Mac dan mereka adanya GarageBand itu agak susah karena nggak seragam. Makanya pas nemu BandLab ini senang banget saya. Jadi minggu besok udah bisa langsung coba. bisa diseragamin ya Pak Gali ya. Iya kemarin jadi kesusahannya adalah daunya Mas. Mereka bingung harus bikinnya gimana gitu loh. Karena Iya, nggak semuanya kan bisa main alat musik gitu. ya betul. Terus kalau kayak GarageBand harus punya Apple kan, MacBook Iya. Pro, ya kan? Iya, Kalau makanya kadang-kadang gurunya aja pakai Windows, ya most of musicnya studentnya pakai Mac. Ya, Jadi Iya. bingung juga ngajarinnya. Gurunya nggak punya Mac. Mac semua. Ya kayak gitu. Mas Dodi mau tanya, kalau mau nyanyi pakai mikrofon kemana Mas? Ke instrumen atau gimana? Add track, terus pilih yang voice. Oh, oke, makasih Mas. Iya. Dan nanti pada senang deh muridnya. Apalagi kalau bisa, kalau murid nih Bapak Ibu saya kasih tahu ya, kalau anak sekarang mungkin semuanya udah punya handphone, bener gak sih? Iya. Koreksi saya kalau saya salah. Bener ya? Ya, Nah, rata-rata band punya. itu bisa di handphone Pak Herman. Jadi sekolah negeri, misalnya saya bukan berarti merendahkan sekolah negeri Bapak Ibu. Kalau saya bicara sekolah negeri kan nggak harus semua di Jakarta ya. Iya. Maksudnya ada yang di daerah, ada yang di tempat-tempat yang mungkin belum terjangkau, yang belajar dari rumah aja masih susah gitu kan. Ya nggak mungkin kan kita mintain beli laptop atau segala macem gitu kan. Tapi dengan adanya BandLab ini memudahkan semua siswa untuk benar-benar bisa mengisi lagunya gitu loh. Nah ini udah bener nih. Drum satu, key satu, bass dua, gitar dua, ya betul. Siap-siap Mbak Vika untuk ngisi suaranya. Nah, nanya tadi bikin liriknya itu gimana tuh, Koji? Nih, di samping gambar samples, Pak Herman boleh di dapatin. Bentar ya, oke, sip. Ini kan ada tulisannya Bu, lyrics atau notes. Mana? Nih, di kiri, nah, lirik atau notes. Lihat nggak Bapak Ibu? Coba ulang, nggak kelihatan. Ini kan sampel ya, ini sampel ya. Iya. Lihat, ini sampingnya lirik, lirikan mata. Nah, tinggal ketik sini aja. Oh. Di bawah ya, bagian bawah. Bagian bawah. Terus sekarang saya bisa chat nih sama teman saya nih. Cia, nih yang satu grup sama saya sekarang nih ya. Oi, cepetan dong bikin musiknya. Nah, terus saya ngechat nih, coba balas chat saya teman-teman. Balas yang udah gabung, saya belum gabung. Ini Pak Herman, tadi Mas Gali tahu pakai Cubase kan ya? Yo. Cubase kan punya VST Connect ya. VST Connect tahu sendiri harganya mahal. Oh. Iya Mas, raknya juga VST-nya bingung mahal banget. Iya kan? Mas VST Dodi, Connect tuh. ini kan saya masukin suara, saya kan pakai Focusrite, Soundcard Focusrite, tapi gimana cara connect-nya ya Mas? Yang Oke. yang dua channel ini. Ya, dua channel kan ya. Punya mic-nya ada, mic condensernya ada. Pakai ini Shure SM58. Oh, kalau SM58 dinamik berarti harus pakai kabel, sama aja pakai kabel yang gede itu. XLR kan? Saya pakai XLR dua-duanya. SLR. Nanti kalau kita track audio di sini, ini enaknya gini ya. Saya kalau ngapa-ngapain mereka nggak terganggu tuh. Lihat nggak? Itu keren banget, itu gila, keren banget. Ini by the way udah 16 track nih. Berarti di luar sana ada yang nambahin track sampai 16. Masya Allah, ini banyak banget tuh track nganggur tuh, lihat. Aduh, Dodi mau nanya dong. Ya, boleh. Pak Dodi, Ya, boleh, silakan. oke. Ini kan BandLab ini kan satu produk sama Cakewalk apa? Tadi Sonar ya? Iya, Sonar itu versi yang masih jalannya, yang masih berbayarnya kalau Sonar. Jadi fitur Oh. premium ada Sonar semua. Tapi kalau dulu para maksudnya BandLab terusnya download, dia juga nyediain Sonar apa ya? Maksudnya Cakewalk, Sonar. Cake BandLab namanya. Nah, itu kan berarti software ya, kayak DAW yang lain. Betul. Ini sebenarnya sih kalau fungsinya dari BandLab ini bisa nggak sih
saya mau bikin MIDI-nya atau modelnya MIDI berarti ya, Bisa. virtual instrumen. Mm-mm. Terus kolaborasi sama temen yang lain, tapi bentuknya MIDI bukan audio kayak begini gitu. Kalau MIDI ini kan bisa, ini ada MIDI-nya juga. Sekarang kalau saya misalnya mau pakai MIDI, berarti semua orang kan harus kayak pakai MIDI bikinnya. Jadi misalnya gini, sekarang nggak ada yang pakai loop misalnya gitu kan. Berarti kan saya harus bikin instrumen di sini, ya kan? Instrumen. MIDI. Nih, mohon maaf nih, ini belum ke-update di tempat saya nih. Ini udah pasti ada temen yang ngisi tracknya banyak banget kalau kita lihat nih ya. Di sini juga tampilan saya cuma satu track, jadi saya nggak bisa ngikutin deh. Mungkin koneksi saya. Ya betul, itu tergantung koneksi soalnya. Jadi tergantung koneksi. Kalau saya save ini nanti kita bisa lihat. Oh iya. Kita bisa Gimana lihat. Mas kalau pakai soundcard Mas? Oke, kalau pakai soundcard, ini saya ngapus dulu satu nih. Aduh, ini soalnya kayaknya banyak yang harusnya kan fokus di 4 track aja ya teman-teman ya. Iya nih. Biasanya 4 Kan track. ini sepertinya ada yang nambahin tracknya banyak. Jadi nggak bisa ke ini, nggak bisa ke delete. Dan karena saya lagi live ngeband bareng-bareng, jadi harus nunggu kita selesai dulu semuanya nih, baru kita bisa update tracknya. Nah ini saya save dulu deh ya, saya save dulu nih ya. Mas sorry, saya bikin di punya saya kan, itu nggak bikin di tempat Mas ya? Oh iya, ini nggak tahu kalau yang yang saya invite yang lagi bikin di sini ya, saya lihat track saya banyak banget nih nambahnya soalnya nih. Oh, Harusnya cuma 4 track aja pun cukup, tapi kayaknya ada yang belum puas, jadi mau nambahin sampai 16 track. Nah, kita stop dulu ya Bapak Ibu, kita stop dulu. Nah, sekarang kita akan publish, kita ketik dulu judulnya. Nih, kolaborasi. Nanti Bapak Ibu selanjutnya bisa nerusin di rumah. Tenang, saya kasih tahu caranya. Kolaborasi namanya ya. Terus kita save ya kan. Dia save sendiri nih. Kita publish. Kalau kita publish, nah, nih ya. Kita kasih nama ya. Terus kita klik di sini namanya forkable. Itu artinya apa? Artinya orang lain bisa mengedit track kita. Kalau kita hilangin ini, orang lain tidak bisa mengedit track kita. Paham ya? Iya. Jadi kalau fork itu artinya adalah kalau misalnya kita mau biarkan orang lain untuk mengedit track kita klik forkable. Nah, kita klik publish. Kalau unlisted nggak akan kelihatan di mana-mana. Kalau kita klik publish sekarang, nih ya, nih genrenya, kita isi dulu genrenya misalnya country. Nah, publish, dia akan nongol ntar di sini, publish. Nah, kita buka sekarang. Nah, saya sama 12 orang yang ngerjain, ya. Nah, ini masih nah, Bapak Ibu sekarang bisa lihat kalau Bapak Ibu teman sama saya, ya di sini akan kelihatan nih permintaan pertemanannya nih. Langsung kelihatan nih. Iya. Cara nyarinya di mana? Cara nyarinya gini aja contoh. Siapa yang udah daftar? Namanya siapa? Kasih tahu saya. Rido Roma tadi kalau nggak salah. Galih. Ntar lu Rido Roma nih, mana Rido Roma nih, si Rido Roma. Vici. Nah, Gali apa namanya? Gali apa tadi? Gali Bandlab. Sorry, Gali apa nama username-nya? Halo, Gali? Gali dan Ratna. Om Rido apa nama username-nya? Rido Roma tadi. Rido Roma nyambung ya? Gali 2587. Iseng doang tadi. Gali 2587. 2587. Ini ya? Iya. Nah, follow nih. Tuh, nanti Gali itu bisa ngelihat feed saya. Coba sekarang Gali buka feed saya. Coba Gali boleh ini nggak? Mas Gali boleh share screen nggak mas saya? Coba share screen. Kemarin itu ya. Coba share screen, Mas Gali. Nah ini kita makin susah ya belajar musiknya ya. Jadi Mas. Terus kemana saya? Ya coba lihat feed atau explore. Fit ya.
Ya, nanti tuh harusnya klik logonya Galih. Nah, itu ada saya kan. Klik aja nama saya tuh. Klik aja gambar saya. Itu kolaborasi project. Ini. Oh iya. Nah, nanti ada gambar saya di situ. Nah, Oh di add. kan Dodi Agusta, klik dulu yang nama saya diklik dulu. Nah, ini nih yang gambar hijau tuh di bawah kolaborator. Klik gambar Mana sih di mas? bawah. Bawahnya Open Mix Editor. Ada tulisannya kolaborator sebelah kanan. Oh iya. Ada gambar hijau. Oh. Klik itu. Klik. Oh, belum ini ya, belum diverifikasi kali ya, belum confirm email ya. Udah konfirmasi. Dia masih nanya tuh, fitur is locked. Oh. Nah, sekarang Ke kita email, coba, ke email ya. ya coba kita buka the Open Mix in Mix Editor, kita coba. Karena Gali jadi anggota saya tadi kan. Coba Open in Mix in Edit Mix Editor. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Oh iya. Nah, buset banyak banget itu keyboardnya. Siapa itu? Yang siapa ya? Oh ini. Tahu siapa, pokoknya yang yang ngerjain Siapa ini? keyboard itu bertubi-tubi itu luar biasa itu. Nggak tahu ini punya siapa mas. Saya juga nggak tahu itu yang bikin kayak gitu siapa. Nggak bisa di stop lagi mas. Nah, itu klik dulu got it-nya stop, klik dulu got it, edit into together real time. Got Semua it. got it. Oh ini. Ah. Siapa itu rocker banget? Oh, bukan. Ternyata ada keseruannya. Itu Ya, stop Bapak saya mas. kita lihat scroll ke bawah. Aduh ya Oh. udah lewat. Gak apa-apa, saya yang buka sekarang. Oh, iya, Saya iya, yang oke. buka. Apakah akan terjadi? Wow, ini ternyata banyak yang invite saya. Udah lewat, Bang. Waktu bulan kemarin. Nah, ini ya saya open. Sekarang baru akan ketahuan, teman-teman. Kalau setelah saya open akan ketahuan beberapa track karena kan setiap orang tuh beda internet speednya ya. Jadi nggak bisa ke update real time kecuali kita speednya 300 Mbps gitu. Masya Allah ini keyboard banyak bener ini. Begini nih. Ya Ya Allah. Lord. Yang hang tadi enggak. Ya mungkin ngehang ya jadinya Mungkin. begini. Kayaknya sih ya kayak nggak mungkin Bukan sengaja yang kalau itu. depan ya. Emak. Ya kan ini luar biasa teman-teman. Kita harus menghapus sebanyak Siapa ini. itu ya? Jadi kayaknya agak sulit kalau itu ya bareng-bareng sama murid gitu ya, jadi kayak gitu. Makanya kalau saya saranin sistemnya fork aja. Jadi kita bisa ngelihat revisinya berapa kali, kita bisa lihat. Bapak Ibu ntar bisa Offline. lihat. Offline. Jadi di offline-in sama kita nggak bisa karena gini ya. Ya kita maklum lah speed orang kan beda-beda ya. Kita juga nggak bisa maksain semuanya bisa 100 Mbit gitu kan. Speednya. Kalau kita paksain segitu wah udah maju banget kita berarti. Ya dengan cara kita bikin offline, kita bikin fork, mereka tinggal bisa ngerubah tambahan-tambahan bagiannya. Nah sekarang saya akan kasih fork ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersedia, tolong buka feed saya, cari yang judulnya gundul-gundul pacul. Bapak Ibu boleh add tuh di situ tuh. Boleh coba Bapak Ibu kolaborasiin, besok tunjukin ke saya. Ya, Coach, mau nanya coach, sorry. boleh. Kalau kita misalnya kayak coach kan sebagai guru ya, kita sebagai siswa. Nah kalau salah satu siswa itu misalnya tidak menggunakan PC tapi menggunakan handphone, bisa nggak Sama coach kolaborasi gitu? Sama bisa ngefork juga. Bisa. Justru itu enaknya BandLab. Jadi dia bisa ngefork. Nah, cuman jangan pakai fitur BandLab School ya. Masih banyak bugnya. Terakhir saya cobain BandLab School tuh kolaborasi nggak bisa ke update. Jadi BandLab-nya itu beda. Editan di handphone sama editan di mana? Di sini. Gitu. Kalau saya saranin bikinnya jangan kolaborasi mendingan. Kecuali emang mau nunjukin fiturnya ya. Maksudnya nyuruh anak-anak ngeband gitu. Mendingan yang tadi saya bilang pakai edisin fork aja. Misalnya si ini tugasnya nambahin bass, si ini tugasnya nambahin drum. Jadi terstruktur gitu tugasnya. Nah sembarangan. Mak ini kayaknya harus di delete dari ini nih. Dari semua ini. Saya capek ngedeletinnya dari tadi.
Ada ampun. Ya. Bentar saya cek dulu nih. Ini dari internetnya tuh butuh waktu lama. Terus enaknya lagi si ini tuh punya tuner. Si fitur apa namanya? Si BandLab tuh punya tuner. Jadi kita tinggal pasang ini terus kita tune deh. Soalnya kita mau tune gitar kita. Nah, enak kan? Lumayan ya kan daripada beli. Nah, udah jadi selesai. Nah, coba Bapak Ibu boleh download BandLab di handphone. Boleh download di handphone. Ini saya save dulu nih. Ntar saya buka lagi coba. Ini kok tadi saya juga bingung ya kenapa ya? Apakah kayaknya sih ininya ya kebanyakan ini saya revisi settingnya deh, saya bikin dulu deh. Pak Dodi, mungkin sambil kita tutup aja nanti bisa kita lanjut ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang masih kuat masih lanjut, tapi kalau yang udah mungkin bisa ini ya. Karena udah jam boleh silakan. Jadi Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat buat Bapak Ibu yang masih mau lanjut silakan. Tapi untuk secara resminya untuk kegiatan malam hari ini kita akhiri dulu ya Pak Dodi dengan bacaan hamdalah buat yang muslim. Untuk yang lain silakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin dengan menutup kegiatan malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan ya. Terima kasih Pak Dodi. Silakan. Terima kasih semuanya. Yang masih mau lanjut aja. Nah ini kerennya teman-teman, kita bisa download stemnya nih Mas Gali dan lain-lainnya. Jadi kita bisa download stem tuh maksudnya track per track yang udah dibikin sama teman-teman kita. Ini kalau mau buktiin sih sebenarnya bisa banget asal teman-teman punya internet yang tapi kalau di Cubase jadi kayak dijadiin per track gitu downloadnya Mas, jadi WAV gitu ya. Ya downloadnya per track nanti tuh keren banget. Ya canggih sih menurut saya, udah canggih banget lah ya untuk ukuran gratis tuh. Lagi-lagi gitu ya. Saya sih prinsipnya gini soalnya. Saya tuh seneng kalau sesuatu itu yang free tapi canggih gitu loh. Maksudnya apa ya? Fitur yang bagusnya tuh nggak harus berbayar gitu loh, ya kan? Contoh nih ya, contoh yang nggak enak. Kita misalnya pakai software nih, free-nya tuh tapi ada hidden fee-nya. Misalnya gini, oh kita ngedit foto nih, begitu kita upload ada watermark-nya, bayar $5 untuk menghilangkan watermark. Maksud saya ya buat apa terus dikasih gratis kan gitu ya? Kalau harus ujung-ujungnya bayar juga gitu. Jadi sebenarnya ya bohong kalau dibilang gratis gitu kan. Mungkin harus saya stop dulu ininya nih. Apa namanya? Oh ini masih banyak yang join soalnya nih. Banyak yang apa ini. Nah ini saya punya satu track ya, nanti boleh dikolaborasiin aja, boleh di apa? Boleh di istilahnya boleh di fork sama teman-teman. Ini track saya bikin waktu ngajar anak kelas 7 kalau nggak salah. Jadi gundul-gundul pacul ya. Nah nanti kalau misalnya mau bikin cover, nah kayak gini. Besok tuh kita bikin kayak gini. Ya ini bikin karaoke sendiri Bapak Ibu. Canggih nih. Back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Mantap suaranya ya. Itu pakai handphone doang tuh bikinnya. Jadi pakai ya mungkin handphonenya iPhone kali ya. Bagus suaranya. Ntar saya kasih tahu gimana caranya. Apalagi di handphone Bapak Ibu. Itu lebih keren lagi fiturnya dah. Saya nggak bohong. Ini banyak nih. Ini saya lebih oke di handphone ya Mas ya. Kalau mobile itu untuk bikin nanti ntar ada namanya, kalau di handphone fiturnya namanya ini nih, video mix.
Nah, ya, ini video mix. Sekarang malah di BandLab ini, kalau di ini kan ini live ya. Kalau di si apa aplikasinya tuh namanya video mix. Ntar ada buttonnya kayak gini juga namanya video mix namanya. Hah, kayak gini lah. Cuman ya ini bedanya kalau ini sekarang dia live stream nih. Saya bisa nge-stream nih sekarang nih pakai ini. Jadi ngebuat BandLab live di YouTube segala macam bisa. Jadi coba-coba kalau mau coba pakai punya saya, lihat aja di tempat saya. Post saya yang judulnya apa ya? Nah, ini Gundul Pacul nih. Saya ada nyanyi satu nih ya, contohnya nih ya. Satu murid saya nyanyi mana ya? Mana ya murid saya nyanyi tuh? Oh, yang si Dilan. Ada yang nyanyi dia satu biji, satu orang tuh nyanyi kalau nggak salah. Jadi saya suruh, jadi kan contohnya begini, kalau tugas saya ya teman-teman ya, tugas saya nih misalnya nih, saya bikin lagu kan, nanti mereka tuh saya suruh apa? Nyanyi, ngisi lagunya, terus diupload, jadi kita bisa lihat, gitu. Ini ngisi apa? Ngisi apa nih? Kalau harusnya sih di sini ada. Nih kan kita bisa lihat nih. Nah, ini nih murid saya nih yang saya sering isi soal. Gundu gundu pacucu kemilingan nyunggi nyunggi wakuku kemilingan wakungwen pangsegane dadi takwatan wakungwen pangsegane dadi takwatan. Tugas yang simpel kan Bapak Ibu? Nggak harus nyuruh mereka segala macem. Wah, kan Itu musiknya bikin pakai controller atau ada itunya presetnya, Mas? oh enggak, saya bikinnya langsung di sini, langsung di mana? Presetnya? Di Oh, ya. di sini. Enggak, saya bikin sendiri musiknya. Jadi saya nyontohin depan anak-anak. Saya bikinnya ngetik pakai keyboard semuanya nih. Pakai apa? Saya cuma mau nyontohin. Jadi saya nggak bilang kalau saya pakai controller gitu. Ya. Saya bilang sama mereka bikinnya kayak gitu. Kayak gini kan? Nih. Ini ya. Ya, ini kan cuma kita tinggal minor ya, berarti kan tuh M sama Q. Controller ya. Ya. Ketikan saya pakai keyboard saya, pakai kan? Jadi ya sangat memudahkan kita lah. Coba deh Mbak Vika boleh ngisi lagu ini deh. Kalau nggak keberatan diisi deh. Yang mau tahu ya kan? Kalau kita mau buka tempatnya Dilan ya kita bisa. Kan nggak hafal ini ya, nggak hafal lirik ya. Apa lirik ya? Oh, Ada nih. ada nggak liriknya? Kita buka murid saya ya. Kita buka murid saya ya. Saya fork dia. Ya, saya fork dia, ntar saya bisa buka. Saya bisa buka editannya dia nih. Saya bisa buka tracknya dia yang tadi. Iya. Nah, itu kan keren banget. Saya bisa lihat vokalnya dia nih sekarang di sini nih. Misalnya saya mau edit vokalnya biar bagus ya. Biar suaranya bisa seindah Mbak Vika misalnya. Misalnya ya, misalnya aja. Nah, misalnya saya mau bikin pakai efeknya nih. Saya kasih presetnya mau pakai misalnya modern hook, apa aja nih modern hook. Efeknya, waduh, ada noise delay, oke lah boleh. Nah, sekarang kita dengerin. Gundu gundu pacucu Ini emang kualitas
Dia kayaknya ngomongnya mic-nya dideketin banget sama dia ya. Jadi Ya. bunyinya kayak gitu. Gundu gundu patutu kemilingan Nyunggi nyunggi wakuku kemilingan Wakungwin pang segane dadi sakwatar Ada ehonya kan, keren kan? Iya. Dan kita bisa tambahin efek sendiri sih di sini Pak Herman. Kita bisa tambahin efek sendiri kayak equalizer. Oh, oke. Oh gila, bayangin udah punya aja. Oh iya iya. Ini kan kalau kita denger ini mid-nya terlalu banyak ya. Auto tune juga ada berarti. Wakungwin pang segane dadi sakwatar Nah, kita dengerin ya, sekarang udah mendingan suaranya nih. Iya. Udah berubah. Gundu gundu patutu kemilingan Nyunggi nyunggi wakuku kemilingan Wakungwin pang segane dadi sakwatar Wakungwin pang segane dadi sakwatar Ah, tuh. Jadi deh kayak gitu. Terus kita save, kita publish, selesai. Udah dipublish, kita punya 10 lagu, kita mastering. Kita bisa jadi kayak orang-orang ini. Nih. Ini yang dekat saya siapa nih? Ini ada orang dekat saya mau tahu siapa. Oh, nggak ada. Dekat rumah saya nggak ada sama Mas, sekali. kalau mau nge-save-nya gimana, Mas? Nge-save tinggal klik yang tadi di atas pojok kanan, save. Bentar ya. Oh, Rido Roma start following me. Keren bener nih Rido Roma. Keren. Ya kan? Kalau mau nge-save ya tadi kan kita buka nih ya, kita buka tracknya. Nanti ada save-nya tulisannya di atas. Nih. Save sama publish. Save itu beda ya. Kalau save itu disimpan di library kita. Kalau di publish semua orang bisa Dengerin. lihat dan dengerin. Iya, nih ini save ya. Kalau kita ngerubah sedikit aja, kita bisa langsung save. Bisa langsung save. Kalau kita ngerubah sedikit, dia akan langsung nawarin untuk nge-save nih. Lihat nggak? Oh, di situ bisa langsung save. Jadi, Sebenarnya dengan kayak gini bisa langsung bikin lagu lagi berarti ya. loh, itu dia makanya nih. Makanya Vika lagi. Oh iya. Semakin semangat Ibu Vika ya. Iya. Oh, besok Berkarya besok belajar kelas 12 langsung praktek nih Mas berarti. Oh, iya. Kemarin di tahunnya sekarang udah oke lah. Tapi disclaimer dari saya ya. Gini, saya mohon maaf sebelumnya. Sulit sekali meyakinkan anak-anak bahwa ini tuh hanya membutuhkan logika, tidak membutuhkan satu set skill musik. Tapi tadi lihat sendiri kan teman-teman, ada yang naruh bassnya ngaco, Iya. ada yang naruh drumnya di mana, ada yang naruh bener nggak, kejadian nggak? Iya. Kejadian kan? Jadi saya ulangin lagi nih. Saya bingung gitu loh sebenarnya kata-katanya gimana. Ternyata pas saya temuin tuh cuman karena mereka tuh nggak ngikutin instruksi, itu aja. Ya. Sekarang saya ulangin lagi ya semuanya nih. Kalau sekarang di bagian mana yang kurang jelas? Sekarang saya tanya. Kan tadi kata Ibu siapa? Tadi menjodohkan Bu Suryani. Bu Suryani Suryani. ya, mohon maaf. Kan kita bisa lihat di sini. Saya mau pakai pack apa aja deh. Sekarang saya ngasal packnya ya Bapak Ibu. Saya ngasal ya. Saya bener-bener ngasal. Ibaratnya mau cari pop nih. Saya mau ngasal. Ini udah ada namanya sama angkanya, bener Berarti nggak? tinggal rasa ya. Naruh di situ Tinggal- ya. Misalnya ini Di feeling ini aja apa? berarti. Nama tracknya kali Dot. Hah? Nama tracknya mereka bingung di situ ada drum 1, drum 2. Mungkin track makanya- 1 dibikin gitar aja gitu. Jadi tumpuk aja di situ. Makanya tadi saya jelasin kan bahwa musik itu terdiri dari drum, Empat. Bass. chord, Nah, melodi. Drum, Chord. drum melodi. masalahnya mungkin melodi ritme. mungkin terlalu excited kan, kita nggak mungkin kayak begini nih ya. Ya bisa aja misalnya kita taruh di sini drums gitu kan, tetap aja kejadiannya sama, tetap aja mereka akan naruh lagi drum di sini, Nah, naruh itu. lagi drum di sini, Iya. padahal udah ada drumnya Drum. di atas kan, bener gak? Jadi kadang-kadang itu yang susah. Terus tadi saya udah ngomong juga kan bahwa kita mau bikin struktur lagunya A ya kan,
Habis Iya. itu kalau perpindahan ke aksen dikasih namanya transisi, betul nggak? Ya. Fill in, ya kan? Fill in Iya. bisa macam-macam. Ada rise, ada drop, ya kan? Ada pakai snare roll. Tadi kan banyak tuh ya. Iya. Sebenarnya konsepnya tuh cuman letakkan, pilih, letakkan. Nah, memilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan nomor, berdasarkan pengkodean. Bayangin kalau nggak dikasih kode, apa yang akan terjadi? Coba saya tanya. Tabrakan jadi. Dikasih kode aja masih salah kan? Kenapa? Karena nggak mau ngikutin instruksi. Instruksinya simple. Ini nomor 01, ya udah kasih aja 01. Katakanlah kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng, ditulisnya di situ apa? Panaskan minyak terlebih dahulu, jangan motong bawang. Ya berarti harus apa? Panaskan minyak. Sama jumlah birama kali Dot. Ini Jadi naruhnya ada yang naruh di 3, naruh di Nah, 5 gitu. makanya kan tadi dicontohin kan, kita harus punya struktur kan. Tadi kan dibilang, sampai gue kasih contoh kan Om, bener nggak? Hmm. Contohnya, ini berapa bar? Nah, bar kan yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kan 4 bar kan? Jadi kan harusnya nggak susah gitu loh. Amin gini maksudnya. Kita mau nunjukin sama murid gitu loh, bahwa ini tuh udah dibuat mudah. Kalau udah dibuat mudah masih susah, berarti ada something yang belum clear buat mereka kan gitu ya. Ya kan? Tapi on the other hand itu mengajarkan pada mereka bahwa membuat musik itu bukan sesuatu hal yang sulit. Bisa sulit, bisa mudah dong. Bener nggak? Iya, iya betul. Iya kan? Jadi bayangin tadi saya bilang kan tadi, kalau nggak ada nomornya, apa yang bisa dilakukan? Pasti akan diraba-raba satu persatu, bener nggak? Iya kan? Terus Om Dodi mau nanya dong. ya gimana Om? Tadi kan Om Dodi memberikan link kecil-kecilin. Om Dodi tadi memberikan link di ini ya, apa namanya, di chat untuk supaya semua bisa berkolaborasi ya. Kalau di sini bisa nggak, misalkan kita ngasih satu orang aja, kamu coba nih si A gerakan nih kursor Bapak gitu untuk di sini gitu, bisa nggak di situ? Itu juga cara saya yang pertama. Jadi kan tadi kan kita udah nyoba kan di Ableton kan, ya kan. Di sini juga kan tadi kita sempat nyoba ya kan. Oh, bisa ya? Bisa sama aja. Pakai Zoom tapi harus pakai Zoom tapi masalahnya kalau nggak pakai Zoom. Kalau di Meet nggak bisa ya? Di mana sorry? Meet Google nggak Meet bisa berarti Mas. nggak bisa. Meet ya kayaknya tahun ini baru keluar fiturnya deh, tapi nggak tahu jadi apa enggak tuh. Dan itu kayaknya fiturnya G Suite doang, yang nggak G Suite kan nggak bisa. Oh, G Suite bisa ya. Tapi nggak tahu bener apa enggak tuh. Gosipnya sih mau ada kontrol juga, remote control. Iya nih, sampai sekarang mau tanya lagi nih Om Dodi nih. Kalau di PC kan memang kita bisa screen share di apa namanya tuh, di komputer pasti bisa ada suaranya ya ketika anak-anak ya. Sampai sekarang saya masih bingung untuk yang di ini nih apa, di iPad misalkan, atau mungkin di handphone mah nggak usah lah. Ketika lagi play gitu kadang-kadang suaranya tuh nggak ada gitu. Iya betul. Betul. Kadang-kadang saya mengakalinya itu saya buka dua handphone dengan aplikasi yang sama, saya play dua-duanya. Tapi begitu. Tapi saya saranin aja ya, kalau nge-zoom itu kan udah saya bilang, nge-zoom itu nggak bisa pakai handphone, nggak bisa pakai iPad. Iya. Kalau maksain banget ya. Kalau mau beli iPad baru ya silakan aja. Saya berani taruhan loh. Pakai Zoom tiap hari, setahun aja pakai iPad. Selama setahun full ya. Pakai Zoom tiap hari. Coba deh kalau nggak beli lagi yang baru. Ini saya belum nemuin nih Om Dodi ini, saya pakai di iPad tapi di Google Meet tapi nggak bisa ada suaranya juga gitu. Bahkan kadang-kadang suka mental mulu ketika buka aplikasi. Makanya kekurangannya di Google Meet kayak gitu kayaknya sih. Iya memang. Jadi nggak kan ya gini ya, Google kan Meet kan ditemuin sama Google kan, iPad kan Apple kan. Ya kita tahu sejarah Google sama Apple kan nggak bersahabat sebenarnya kan. Gara-gara Google itu nyolong Android kan. Android itu kan sebenarnya software kerja sama Apple sama Google dulu. Di tengah perjalanan begitu udah mau jadi, si Google mengundurkan diri. Ya bayangin dong, udah mau jadi tiba-tiba ngundurin diri. Terus tiba-tiba mengannounce bahwa wah kita punya software baru namanya Android. Ya si Steve Jobs ngamuk lah. Makanya kan Steve Jobs nulis di bukunya, saya tuh bakal perang termonuklir sama Android. Karena itu software colongan.
Software colongan itu jangan salah loh. Ya kan? Ya kita tahu lah dari dulu ya handphone pertama kali yang mulus nggak ada keyboardnya kan Apple kan. Abis itu semua orang ngikutin. Keyboardnya dibuang semuanya kan. Keyboardnya dibuang semuanya. Yang anteng Microsoft berarti. Iya. Ya sama, Microsoft juga jahatnya sama. BlackBerry. Microsoft itu kan apa namanya istilahnya dia itu corporate spy. Coba deh baca di semuanya. Jadi terakhir itu CEO BlackBerry itu adalah orang Microsoft. Nggak usah dari BlackBerry. Pertama kali sejarahnya dari apa? CEO-nya Nokia. Itu orangnya Microsoft. Abis dipegang sama Microsoft langsung apa? Bangkrut, bubar Nokia. Nggak lama CEO yang sama pindah ke BlackBerry. Abis itu BlackBerry bangkrut juga. Iya itu lebih jahat lagi Microsoft ya kan. Jadi kembali lagi kalau misalnya mau ngajarin ini Mas Galih atau siapapun, coba dipastiin dulu muridnya itu punya